gue ketemu aktivis, gue ketemu bapak-bapak yang dirinya sendiri ada masalah, dia yang berani kayak, yuk lu butuh apa. Bahkan orang-orang yang tadi gue pikir gue bisa harapkan nih, mereka gak bisa. Tapi banyak perempuan tuh yang suka narikin lewat belakang juga, jangan nih, jangan maju gitu kan. Padahal sebenarnya untung siapa sih? Perempuan kan, kalau kita maju sama-sama gitu. Di dunia itu ada 3 orang nih ya, ada 3 tipe orang. Satu itu orang baik, satu ini emang udah dasarnya jahat, yang ketiga ini orang yang gak peduli biasanya. Ada apa ya dia diam aja di situ, dia nggak peduli. Kita pun harus ngelihat kita nih tipe yang mana nih. Kita harus tahu. Ya maybe kayak gue berkaca dari kejadiannya Selfie gitu ya. It's easy for people to say, udahlah lu move on aja. Udahlah emang nasib lu gitu kan. Lu sendiri gimana Pi ngadepin itu? Maksudnya gimana sih, maksudnya titik apa lu memutuskan untuk berdamai? Ya udah oke, gue berdamai deh dengan ini gitu. Jadi sebenarnya ini udah lama loh, dari 2015. Tapi hot-hotnya itu sekitar 2020 akhir. Itu masih going on. Jadi imagine facing the same thing selama 5 tahun. Kayak lu ketemu orang, lu refresh lagi, lu ceritain. Karena kan ketika lu bikin laporan, lu ketemu orang baru lagi, lu bikin laporan lagi, lu refresh again and again and again. Gue tuh sampai ngerasa kayak gue harus gimana nih gitu loh. Tapi gue tahu I still need to fight for my rights gitu kan waktu itu. Jadi gue masih 2018 kalau nggak salah, itu panas-panasnya gue dapet telepon from one of my family ngomong udah lalu mundur aja. Nah dibilang malu, kok lu cewek ada di TV ngomongin kayak gini kayak gitu, malu, everyone knows what's going on with you. And then gue sampai ngomong kayak gini, whatever happened to me, I'm an adult, I will fight for my right. Dan gue janji gue gak akan ngerepotin siapapun. Dan makanya gue fight itu sendirian, paling sama Jules dan beberapa teman-teman gue dan orang-orang yang bahkan gue nggak kenal pun bantu gitu loh. Yang tadinya nggak ada hubungan ngebantu. Sampai gue ketemu kedamaian tuh gara-gara gini nih Rik. Gue pas mau sidang-sidang itu gue stres sebenarnya. Gue stres karena kan nyari saksi ahli itu susah banget waktu itu. Dan gue ngobrol sama satu cewek namanya Nessa. Gue kenal dia ini dari masak untuk anak-anak buah kolong. Ya namanya kita gue curhat aja, gue tiba-tiba gue curhat sama dia. Terus dia ngomong, let me see what I can do. Jadi lu gak pernah tahu lu cerita sama siapa, dan dia ini bisa menemukan gue ke mediasi. Gue ketemu gue mediasi, itu yang gue cari-cari selama bertahun-tahun gak ada. Sampai gue pikir ya mungkin orang-orang ini gak mau mediasi sama gue. Ya udah, gue tahu udah banyak people di belakang gue yang trying to support me, dragging ke bawah dengan gue yang tadinya harusnya dia enak-enak aja jadi ikutan harus ada juga, harus hadir buat gue segala macam. Itu kan gak enak juga untuk mereka. Gue pikir ya udah, it's good for me gitu, I need to kayak udahlah gitu. Jadi ya kita akhirnya settle perdamaian. Yang which is for some people, lu ngapain mau gitu. Tapi kan it's for you. Ada satu ibu-ibu kalau kalian tahu, udah 9 tahun dia sampai ke MA paling tinggi. Anaknya dua-duanya buta kembar. Itu 9 tahun loh. 9 tahun lu mikirin ini every day. Lu gak bisa move on man. Every day your battle itu sama. Lu mau kerja tapi lu malam tuh lu di kamar lu mikirin gue besok gimana nih ya. Gue harus ngejawab lagi, kontekan lagi, itu gak enak banget. Selama 5 tahun lo rasa itu ya? Gue hampir 6 tahun. Wow. Jadi gue belajar dari bener-bener depan banget sampai akhir banget, sampai selesai semua. Jadi gue tahu prosesnya kayak gimana sih kalau orang-orang awam. Jadi kalau misalnya, jadi kerjaan gue sekarang apabila ada yang facing the same, gue bisa kasih advice ke mereka, kalian harus gimana dan lain-lain. Ini yang gue lagi rasain kan dalam hidup ini kan kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kayak tadi lah lo bilang apa sih yang bakal terjadi, ya kan seburuk-buruknya paling gue ketemu mantan, and then gue CLBK. Mantan lu buruk banget kayaknya. Itu udah seburuk-buruk ya lo El. Mungkin bukan buruk, justru mungkin malah bagus kan. Gitu ya. Tapi I mean tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak mudah pastinya. Gak semua orang, mungkin gue
gak punya kapasitas untuk menghadapi apa yang lo hadapi. Terus terang ya, suka anxious kalau membayangkan itu, Pi. Karena semakin dewasa tuh kita tahu kok realita hidup tuh tidak seindah waktu kita masih kecil ya gitu. I mean kita melihat cerita, apalagi dengan social media sekarang, kita tahu si A terjadi seperti ini, si B anaknya sakit, wah itu sangat-sangat mempengaruhi gue pribadi. Tapi I mean dari seseorang yang sudah pernah mengalami sesuatu yang gak mudah gitu, how do you see life in the future? Apalagi menghadapi uncertainty tersebut. Apa kalau udah kayak oke, gue mah udah siap lah dari pelajaran hidup ya masa lalu ya. Di dunia itu ada 3 orang nih ya. Ada 3 tipe orang. Satu itu orang baik. Satu ini emang udah dasarnya jahat. Yang ketiga ini orang yang gak peduli biasanya. Ada apa ya dia diam aja di situ, dia nggak peduli. Kita pun harus ngelihat kita nih tipe yang mana nih. Kita harus tahu, in my opinion. Jangan sampai kalau kita ini orang baik, kita ini ketemu sama yang jahat. Dan kalaupun kita ketemu yang jahat, kita harus gimana? Karena biasanya sesuatu yang buruk itu either kita yang nyiptain atau orang yang nyiptain. Apabila ada orang yang gak enak itu, kita apakah harus yang peduli atau kita yang buang muka? Karena mungkin kita juga pernah jadi orang yang peduli loh. Mungkin juga kita pernah jahat ke orang juga gitu kan. Kita nyebabin orang gak enak. Dan gue belajar satu hal ini lagi. Jalan seperti lu tuh jalan di atas kaca. Lu gak pernah tahu kapan kaca itu pecah. Kalau misalnya kaca itu pecah pun jangan sampai lu keinjek. Itu gimana lu strateginya. Jadi setiap hidup itu setiap momen tuh ya gue tuh kayak ada strategi. Walaupun kadang-kadang lupa lah ya gue harus gimana gitu. Strateginya harus gimana. Tapi penting banget untuk lu tuh ada strategi. Yang pertama itu in my opinion sebagai manusia kita tuh harus banget hidup sehat. Jangan sampai kita tuh sakit, ngerepotin orang, bikin orang sedih. Kalau kita ada masalah, jangan sampai masalah kita tuh dragging orang, bawa orang, bikin pusing dengan masalah kita. Jadi for me in life you need to have strategy for the future. Lu tuh maunya apain? Your life itu harus seperti apa sih? Pastinya kita semua mau sukses. Yang pertama sehat. Yang kedua in my opinion adalah financial. Jangan sampai kita itu financialnya susah, ngerepotin orang, minjem kanan kiri. And kita ya planning, kalau kita udah ada 2 ini, future kita mau seperti apa, itu udah harus ada planning banget. Apakah lu mau hidup di desa enak-enak dengan anak-anak lu, dan sampai kapan lu itu puas mencari your future. Because when you have the goal, fokus itu ya nyari goal itu, masa depan gue kayak gini nih, gue harus jalannya kayak gini nih. That's for me for now. Kalaupun gue diadain masalah lagi ke depan, ya gue akan mikir lagi, gue bakal take a step back dan gue mikir solusinya gimana, planningnya gimana, karena planning itu penting banget. Dan most of the time masalah-masalah yang ada di kehidupan kita itu kurang planning. Nah itu terjadi, kita tahu nih kita harus gimana, udahlah besok aja gue pikirin. Atau kita terlalu rush terlalu kecepatan ngambil ini ya decision. Harus penuh hikmat ya. Ya jadi harus sabar aja. Wisdom. Yes, that's wisdom. Dan berserah ya Pi ya. Benar gak sih? Berserah bisa dibilang ya. Gue sekarang kayak ya udah gitu ya, berserah jadi ya. Tapi berserah itu jangan sampai bikin kita itu kayak nggak ada. Bukan berserah itu kan. Berserah bukan menyerah. Kan kita berserah bukan menyerah. Statement itu. Tapi lebih kayak berserah ya, mengandalkan kalau kita Tuhan gitu kan. Ya udah apapun yang terjadi pasti ada solusinya gitu ya. Tapi kita tetap usaha. Tetap usaha. Masa sih kayak misalnya nih kita tahu kita bukan orang jahat ya. Kita bukan orang jahat. Kita minta roti ini sama Tuhan. Masa sih dia lemparin kita ular, kan gak mungkin. Ya. Walaupun ada progresnya lu ngambil roti itu ya kan. Gak mungkin lu dikasih nih makan nih ular, kan gak mungkin kan. Kita tahu our God is kind gitu kan. The universe is kind. Pokoknya gue tahu dunia itu baik banget kalau lu tuh berbuat baik. That's one thing. Makanya gue ketemu orang baik tuh banyak banget. Apalagi in this progress ya, gue ketemu aktivis, gue ketemu bapak-bapak yang dirinya sendiri ada masalah, dia berani kayak, yuk lu butuh apa. Bahkan orang-orang yang tadi gue pikir, oh gue bisa harapkan nih, mereka gak bisa. Jadi lower down your expectation juga ke orang. Tapi if you are good, there will be a lot of good people going to help you. The universe is very nice, very kind. Sometimes emang gak kepikir aja caranya gimana, but you just find your way aja gitu. Ya kan? Kayak eventually semuanya baik-baik aja kan. Lu ada masalah, besoknya ya baik-baik aja juga kan. In the end of the day everything will be fine. Ya I believe juga dari masalah ini yang Selfie alamin juga, mungkin gue rasa dia juga melihat banyak hal ya, mungkin untuk empower women ya gak sih. Dari sisi lo sendiri kan lo juga tadi melihat it's about women rights juga gitu loh, untuk bisa lo stand for yourself gitu kan.
biasanya apa sih Pi yang lo lihat? Lo kan content creator nih sekarang. Banyak hal yang mungkin lo udah lihat juga, maybe you know things gitu about cewek tuh harusnya gimana gitu. Masalah apa sih yang banyak gitu? Gue yang ngerasa untuk cewek nih ya, yang paling parah itu adalah misogynist. Dia susah banget ngelihat cewek lain bahagia. Lu susah, bilangnya toxic gitu ya. Toxic itu sangat jahat misogyny. Jadi oke, lu baik, lu ada masalah gue support tuh. Tapi kalau misalnya lu udah enak, lu udah baikkan hidupnya, dia jadi nggak suka. Dia kalau jadi nggak suka terus gitu. lu ada masalah gitu ya. Jahat ya. Iya, jadi dia bakal menjadi kayak fake support sebenarnya. Bisa ya, tapi di belakang abis turunin handphonenya, abis ngomong kata-kata yang baik, lihat nih orang, itu gue tahu banget. Ada orang yang kayak gitu. Lo ngalamin juga? Gue ngalamin. Okay. Apalagi ketika ini semua udah selesai, my life is getting better, karena kan gue gak ada beban lagi di belakang nih. Itu kan yang bebanin gue selama 6 tahun tuh ya, bebanin gue. Habis itu lepas kan gue bisa fokus ke my career, ke my future. Jadi gue udah mulai getting better. I see people yang sebenarnya kayak menjauhi gue ketika my life is getting better. Jadi gue gak tahu ketika gue ada masalah, ada mereka, beberapa orang yang deketin gue, apakah karena mereka tuh beneran peduli atau mereka tuh hanya pengen tahu. Itu kita harus belajar juga tuh ngelihat. Jadi kita tahu apa yang kita ceritain, apa yang kita gak boleh ceritain. Susah maksudnya menemukan orang. Kita harus belajar untuk senang ketika orang senang, ya kan? Sedih ketika orang sedih. Tapi memang kadang-kadang kita manusia biasa ya. Kadang-kadang ya tanpa kita sadari mungkin ya. Sekarang juga kalau misalnya emak-emak gitu ya ngeliat di stories, gila anaknya jago makan atau pinter. Mungkin somehow tanpa kita sadari, kalau misalnya dia cerita kayak anaknya susah makan, terus kita merasa sama nih gitu kan. Terus kayak merasa ada temennya. Iya. Atau mungkin orang-orang yang tadi itu masih dalam level bermasalah Pi. Mungkin. Jadi ketika lo udah keluar dari masalah lo, mereka masih merasa kok gue masih di sini. Ya bisa juga ya. Maybe ya mereka memang gak konten sama hidupnya. Iya gitu. Jadi maksudnya mencari teman, senang. Kalau misalnya ada yang bermasalah tuh mereka kayak kalau bisa lo lama deh di masalah. Something is wrong with me, something is wrong with you. Okay, we are friends. Misery loves company. Iya. Gitu loh. Tapi kalau lo udah lebih baik, kayak itu sih. Kesel gitu. Makanya it's a good thing. Gue juga bersyukur banget kalau punya teman-teman gitu kayak Mandy, kayak lu gitu yang really genuine gitu, kayak sekarang di zaman sekarang gitu ya, apalagi dengan sosmed segitu jahatnya menurut gue. Itu a treasure aja gitu. Punya temen yang benar-benar genuine, bisa support each other gitu. Maksudnya that's why di She Talks About ini juga kita ya men ya, kita pengen punya space itu untuk cewek gitu loh. Untuk bisa mereka juga bisa melihat, inspired, they support dan disupport gitu loh. Kayak gitu sih. Banyak orang itu maunya dan disupport terus. Nah itu. Tapi untuk mereka mensupport orang itu gak bisa. Gue ngerasa kayak orang itu, kita untuk perempuan nih ya, tapi banyak perempuan tuh yang suka narikin lewat belakang juga. Jangan maju gitu kan. Padahal sebenarnya yang untung siapa sih? Perempuan kan, kalau kita maju sama-sama gitu. Jadi in my opinion harusnya perempuan tuh saling maju. Walaupun nih, gue yakin gue sama Erika gak 100% gue cocok. Erika pun gak 100% cocok with my lifestyle. Gue yakin pasti ada hal nih yang dia lihat di depan gue itu tuh gak sesuai dengan value-nya dia. Tapi selama itu kita maju bersama untuk perempuan, ya udah, gue nggak perlu ngeliatin Erika gimana, Erika nggak perlu ngeliat gue gimana. Yang penting kita ada satu poin, ini kita emang harus bersatu ya untuk perempuan ini, in my opinion. Sharing the same value, at least one value yang sama gitu kan. Jadi ya you can, kayak misalnya kita memang nggak suka dengan satu hal, ya udah, tapi kita harus bersatu untuk the future, for women's future. Untuk lu juga untuk nyiapin ini semua ya, untuk She Talks About nyiapin ini semua, itu tuh untuk siapa sih sebenarnya? Kalau bukan untuk perempuan. Nah, kita bisa aja nih sekarang ada di mall enak-enak makan es krim, jalan-jalan, but kayak ngumpul di sini nggak hanya bertiga nih ya, ini ada tim-tim lainnya di sini kayak to make this happen, it's not for themselves, tapi untuk orang yang dengerin ini kan. Benar. Ya hopefully sih memang nanti pendengar-pendengar kita ini gitu. Apa ya, kita memang nggak bisa merasa gini ya, kadang orang tuh merasa dirinya paling benar gitu, tapi many times we need to reflect juga. Benar gitu. Kita nih di mana sih, kita nih apa sih yang salah gitu kan. Gitu. Jadi I think semua end up-nya kita harus tetap belajar. Benar. Gitu. Saling ingetin sih. Iya betul. Nah, kalau diingetin pun jangan sampai kita tuh kayak tersinggung. Banyak orang kan sekali diingetin langsung marah gitu. Langsung marah, ngamuk gitu. Banyak sebenarnya kan it's for
untuk Iya, diri kita. Bener nggak sih? Kadang-kadang kita tuh misalnya kayak 5 orang ngumpul nih, ceritain satu topik, kita tuh jadi banyak eye opener kan. Betul. Kalau kita cuman kita sendiri dengerin itu terus ya kita ngerasa diri kita bener terus. Benar, Ya benar. mungkin panas banget kan. Wih gue bener kok. Makanya memang podcast She Talks About itu gue bilang sama El, kayak kita tuh belajar banyak banget gitu. Karena setiap inspirator yang kita undang pasti punya pandangan, value yang membuat kita tuh belajar lagi gitu. Kayak gue belajar something from you gitu. Bagus banget gitu, kayak maksudnya masalah itu salah satu yang gue pelajarin tadi ya. Masalah itu bisa timbul kebanyakan ya bisa juga dari orang lain. Ya kan, yang membuat kita rugi. Makanya kita harus punya wisdom untuk bisa berteman dengan siapa, jangan sampai salah langkah. Itu bagus sekali sih. Keren lo selfie lo. Keren lah. Siapa dulu? I mean I wouldn't be here lah tambah ada yang support juga dari belakang kan. Nggak, tapi ya seneng lah maksudnya apa ya, kita banyak, gue sama Selfie juga banyak kadang suka ngobrol ya Pi ya, sharing gitu, cerita Ina itu gitu. Cuman I believe dia di posisi dia sekarang juga sebagai content creator gitu juga, gue percaya banyak orang yang akan bisa apa ya, menerima atau mengadopsi mindset yang baik dari Selfie gitu loh. Hopefully ya Pi ya. Hopefully ya gitu. Jadi, karena in my opinion ya, gue itu bukan orang yang 100% orang bakal suka sama gue. Iya. People either likes me atau they hate me. In my opinion gitu. Dan yang darinya like, yang dulunya suka sama gue pun sekali ada beda pendapat langsung dibenci gitu kan. Dan bencinya itu benar-benar benci. So yeah, it can happen to anyone. Ya. Iya. Yes. Cuman ya hopefully dengan banyak orang-orang seperti Selfie, kita juga akan bisa lebih apa ya, maksudnya lebih mudah lah ya untuk buat cewek-cewek ini tuh bisa stand up juga, bisa ngerti dia tuh harus bagaimana, mindset seperti apa, mentality yang seperti apa gitu, untuk menjadi ya cewek yang benar-benar maybe independent I say gitu, atau good value gitu. Sebenarnya value ya Rick ya. Yes. Yeah, I think it's a value. Gitu. Tapi kalau menurut lo sendiri gimana Pi? What do you think? Kalau misalnya lo harus kasih message gitu ya ke cewek-cewek di luar sana, what do you think yang harus setiap cewek punya di mindset mereka? Gue lebih mikirin value ya, value dan nilai hidup. Dan bagaimana cara mereka menghadapi kehidupan itu, especially kan sekarang digital nih, lo gampang banget dimarahin orang, ngebaca hal-hal yang jelek. Kalau in term of value tuh kayak pastinya kalian pasti udah pernah ngomongin juga lah, kayak tahu diri lo tuh apa. Lo diomongin orang itu won't affect you, karena lo tahu gue nggak kayak gitu kok, ini value gue. Lo mau ngatain gue kayak apapun ya gue nggak bakalan kena gitu. Itu value yang pertama. Dan yang kedua adalah confidence-nya mereka. Walaupun kalian udah ada value itu, nggak mungkin kita bohong lah. Kita ada kayak gitu pun adalah satu momen kita tuh kayak, iya tah gue kayak gitu, iya tah gue seburuk itu. Jadi kok ketika lu punya confidence ini, lu bakal ya udah lu siap tahan banting aja. Jadi value must go with the confidence in my opinion. Identitas diri lah identitas ya. Kita diri. mengenal identity kita. Self esteem. Self esteem. True. Setuju. Supaya kita bisa strong ya. Tapi are you happy now, Bi? I think I'm at, ini yang gue takut ya, kadang-kadang there's this kayak jinx gitu loh, kayak Kalau lu ada orang ngomong ngomong gue gak happy pernah ya. kena covid nih, terus kena covid gitu kan, kayak am I really happy? Yes, I'm happy with the circle around me, with people yang supporting me. I'm very happy. Yeah, Good. what about you guys? Glad to hear. Yeah, we are happy. I'm happy. Tapi I'm happy. Pikir. Tapi benar-benar takut jinx itu loh, benar. Ya, true. That's what I mean. Kalau misalnya kita ngomong happy kayak, okay, tomorrow what happened? What will happen in the future? Tapi ya tadi Selfie bilang kan, universe is good. Universe is Ya, good. God is good. Jadi Yeah. kalau kita ngomong happy, we believe that we will be happy. Benar. Ya, Amin. Happiness juga comes with itu tadi Yes, gue bilang, yes. kalau lu content, lu mampu bersyukur dengan hidup lu, I think you'll be enough gitu. Maksudnya ya you're happy with it gitu. Ya. Percakapan kita sama Selfie episode kali ini sampai sini dulu. Maybe ada episode berikutnya ya guys ya. Jadi siapa tahu Atau kita bikin konten TikTok bareng iya, kali ya. wah, boleh Mungkin lo banget. harus coba menyuarakan isi kepala lo. Yeah, I mean every one of you di sini, TikTok is a very good platform. Ya regardless banyak orang tuh yang ngerasa kok banyak hal-hal yang nggak banget di dalam sana, tapi there's a lot of good things juga. So kalau kalian ada pikiran apa, keluarin aja, jangan takut. memang selalu ada dua sisi kok.
Ya kan? Selama itu memberikan value tadi ya. Iya. Don't worry gitu, just use it. 5 orang yang dengar pun good words is still good words, good thoughts is always still good thoughts. Dan orang-orang mau ngumpul, mau kayak misal bikin podcast gini, even in the most humblest place, yang tempat yang paling humble pun, kalau suara lu baik, itu pun tetap ada value-nya di sana. Doesn't it to scared lu tuh lagi di mana? Dah, flash it out, keluarin. Jangan terlalu banyak dipikirin maksudnya Selfie. Everyone mikirin apa yang itu kok. Bebaskan. Lepaskan gitu. Selama omongan kalian gak nyakitin orang. Thank you so Thank you much. so much, Thank Shafi. you for inviting me. For your sharing juga ya. I hope there's a lot to it ya from this. I learned a lot. from this I learned a lot. podcast. Ya. Sukses terus ya Pi ya. Sama-sama. Kita sampai ketemu lagi. Sehat terus. You too, sehat, makan sehat. Wah, luar biasa Harus nih. inside and out tuh penting banget. Mindset juga harus sehat. Sehat. Yes. And maybe kita mau say thank you juga buat our partner and sponsor Palm Living ya, yang hari ini udah berbaik hati untuk hosting kita di sini ya. Maybe kalau kalian misalnya mau visit their stores gitu, nanti kita akan kasih info di bawah. Jadi please check it out ya. Thank you guys for listening. Thank you. And see you next episode. Bye-bye. Bye.